Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Ahar Ma'ruf, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Google Cloud Computing dengan judul Analisis Mendalam Google Cloud Platform atau GCP. Adapun hal-hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada identifikasi GCP, yang kedua analisis fungsionalitas utama, yang ketiga manfaat layanan bagi pengguna, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima perbandingan dengan cloud lain, dan yang keenam itu ada simpulan dan rekomendasi. Untuk identifikasi GCP, Google Cloud Platform adalah sekumpulan layanan komputasi awan dari Google yang berjalan di atas infrastruktur global yang sama dengan Google Search dan YouTube. Untuk tugas ini, analisis dilakukan pada platform profesional GCP yang diakses melalui tingkat gratis atau free tier. GCP adalah kumpulan layanan cloud yang disediakan oleh Google. Platform ini berjalan di atas infrastruktur kelas dunia yang sama dengan yang dipakai Google untuk produk utamanya, seperti Google Search dan YouTube. Hal ini menjamin tingkat kecepatan, keamanan, dan keandalan yang sangat tinggi bagi para penggunanya. GCP tidak hanya menawarkan layanan dasar seperti server virtual, tetapi juga menyediakan platform lengkap untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengembangan aplikasi, penyimpanan data, hingga solusi-solusi yang menjadi keunggulannya, yaitu analisis data skala besar dan machine learning. Selanjutnya ada analisis fungsional. Nah, di sini ada 5 fungsional utama yang ada di GCP. Yang pertama itu ada Compute Engine atau komputasi server yang berfungsi untuk menyediakan mesin virtual atau server di cloud. Yang kedua itu ada Cloud Storage atau penyimpanan file yang berfungsi untuk penyimpanan objek global untuk segala jenis file seperti gambar, video, atau backup. Yang ketiga itu ada Cloud SQL atau database terkelola yang berfungsi untuk layanan database relasional seperti MySQL atau PostStorage SQL yang dikelola otomatis oleh Google. Yang keempat ada Cloud Drawn atau aplikasi serverless yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi secara serverless atau tanpa mengelola server. Yang kelima dan yang terakhir ada Vertex AI, yaitu kecerdasan buatan yang berfungsi untuk membangun dan menjalankan model machine learning. Selanjutnya, ada manfaat layanan bagi pengguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima manfaat layanan sebelumnya yang sudah saya sebutkan dan jelaskan bagi pengguna. Antaranya yaitu ada developer, bisnis, dan individu atau pelajar. Mungkin untuk yang pertama yaitu ada Compute Engine atau komputasi dan server. Untuk developer, manfaatnya yaitu kontrol penuh dan fleksibilitas lingkungan. Untuk bisnis, skalabilitas cepat dan hemat biaya modal atau server fisik. Kemudian untuk individu atau belajar, manfaatnya yaitu sarana terbaik untuk belajar administrasi server. Kemudian untuk manfaat cloud storage, untuk developer, API simple untuk manajemen file dan konten. Untuk bisnis, yaitu solusi backup dan pemulihan bencana yang andal. Untuk individu atau pelajar, yaitu hosting web statis dan backup file personal. Kemudian yang tiga itu ada Cloud SQL atau database terkelola. Manfaat untuk developer yaitu fokus pada code, lupakan administrasi database. Kemudian untuk bisnis, mengurangi biaya operasional dan data lebih aman. Kemudian untuk individu atau pelajar yaitu akses mudah ke database kelas enterprise.
Kemudian yang 4 ada Cloud Run atau aplikasi serverless, yaitu manfaat untuk developer yaitu deployment aplikasi super cepat dan simple. Untuk bisnis ada efisiensi biaya maksimal, yaitu hanya bayar saat dipakai saja. Kemudian ada individu atau pelajar, cara paling hemat untuk hosting proyek kecil. Kemudian yang terakhir ada Vertex AI, manfaat untuk developer yaitu mempercepat siklus hidup pengembangan AI atau machine learning. Untuk bisnis itu mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Untuk individu atau pelajar, yaitu akses ke alat AI canggih untuk membangun portofolio. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Google Cloud Platform. Kelebihannya yaitu yang pertama, berjalan di atas jaringan global premium milik Google sendiri. Yang kedua, dirancang untuk skabilitas masif, meniru skala layanan seperti YouTube dan Gmail. Yang ketiga, ada penagihan per detik atau per second billing yang adil. Yang keempat, ada diskon otomatis untuk penggunaan berkelanjutan atau sustained use diskon. Yang kelima, ada dokumentasi sangat lengkap, detail, dan terstruktur. Kekurangannya, biaya transfer data keluar atau network egress bisa sulit diprediksi dan mahal. Kemudian membutuhkan perencanaan untuk optimasi biaya. Lalu jumlah layanan yang sangat banyak bisa membuat kewalahan atau overwhelming. Yang keempat, ada beberapa layanan canggih memerlukan pemahaman mendalam. Dan yang terakhir itu dukungan teknis yang responsif memerlukan paket langganan berbayar. Nah, untuk kelebihannya di sini GCP yang paling menonjol adalah platform dan skabilitas superior. GCP berjalan di atas jaringan global premium milik Google sendiri, bukan jaringan internet biasa atau bukan jaringan internet publik biasa. Ini membuat transfer data di dalam ekosistem GCP menjadi sangat cepat dan andal. Selain itu, platform ini memang dari awal dirancang untuk skalabilitas masif karena teknologinya yang sama dengan digunakan untuk menjalankan layanan raksasa seperti YouTube dan Gmail. Yang kedua, ada model biaya kompetitif. GCP mempopulerkan sistem penagihan per detik untuk servernya. Jadi, kita hanya bayar apa yang benar-benar kita pakai. Mereka juga punya sistem diskon jika kita menggunakan sebuah server secara berkelanjutan. Yang ketiga itu dokumentasi dan kemudahan pengguna. Dokumentasi GCP sangat lengkap dan detail. Hampir semua skenario penggunaan sudah memiliki panduan resminya. Sedangkan untuk kelemahannya, yaitu GCP memiliki kompleksitas struktur biaya. Meskipun model dasarnya kompetitif, biaya untuk komponen tertentu seperti transfer data keluar jaringan atau network egress bisa sangat sulit diprediksi dan terkadang mahal. Yang kedua itu kurva belajar bagi pemula. Seperti layanan GCP yang mencapai lebih dari 200 seringkali membuat pengguna baru merasa kewalahan atau overwhelming. Dan yang terakhir itu soal dukungan teknis. Dukungan gratis dari Google sangat terbatas. Biasanya hanya untuk menangani masalah akun atau tagihan. Dan biaya bisa cukup mahal untuk individu ataupun tim kecil. Slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan GCP dengan cloud platform yang lain. Nah, di sini saya mengambil perbandingannya dengan AWS atau Amazon Web Service. Mengapa saya memilih AWS? Karena AWS merupakan pemimpin pasar saat ini dan sering dianggap sebagai standar industri, sehingga perbandingan ini
menurut saya sangat relevan dan cocok. Kemudian ada beberapa aspek yang akan saya bandingkan untuk GCP dengan AWS sendiri. Yang pertama ada posisi pasar. Untuk GCP sendiri yaitu penantang kuat hashtag 3. Kemudian untuk AWS itu pemimpin pasar hashtag 1. Untuk kekuatan utama, GCP lebih kepada data analitik, AI atau machine learning, dan jaringan. Untuk AWS yaitu pilihan layanan terluas dan terdalam. Untuk Kubernetes, untuk GCP sendiri yaitu GKE yang dianggap paling unggul. Lalu untuk AWS itu ada EKS sangat matang dan populer. Kemudian ada data warehouse. Untuk GCP itu BigQuery yang serverless dan cepat. Sedangkan AWS itu Redshift yang populer dan ekosistem luas. Untuk model harga sendiri, GCP itu lebih fleksibel karena memiliki banyak diskon otomatis. Dan untuk AWS sangat kompleks, perlu komitmen. Yang terakhir, aspek antar muka atau UI. Untuk GCP sendiri yaitu dianggap lebih bersih dan modern, sedangkan AWS itu sangat lengkap namun padat. Jadi, dari perbandingan tadi antara GCP dan AWS, itu kapan sebaiknya kita memilih mana mau GCP atau AWS? Secara singkat, pilihan GCP itu jika kita fokus utama pada analisis data dan AI, atau jika arsitektur aplikasi kita itu sangat bergantung pada Kubernetes. Juga jika tim kita lebih menyukai antarmuka yang modern. Kemudian di sisi AWS, jika kita membutuhkan pilihan layanan yang paling beragam untuk berbagai kasus penggunaan yang berbeda, atau jika kita sudah memiliki keahlian dan sertifikasi di AWS, serta ingin memanfaatkan ekosistem dan komunitas pengguna yang besar di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpulan dan saran atau rekomendasi platform untuk pengguna skenario tertentu seperti startup, pendidikan, dan data science. Untuk simpulan dan saran, untuk GCP sendiri, jika kita memilih GCP, pilihan terbaik jika proyek kita itu sangat bergantung pada analisis data skala besar, atau menjadikan AI atau machine learning sebagai inti produk, kemudian dibangun di atas arsitektur kontainer dan Kubernetes, kemudian membutuhkan jaringan global berkinerja tinggi dengan memanfaatkan infrastruktur premium Google. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan dan saran atau rekomendasi untuk pengguna atau skenario tertentu. Yang pertama itu ada startup teknologi. Untuk startup teknologi, GCP tetap menjadi pilihan yang sangat kuat terutama untuk startup yang fokus pada aplikasi modern, AI, dan analisis data. Kemudian untuk AWS seringkali menjadi pilihan default bagi startup. Alasannya adalah karena ekosistemnya yang paling matang, komunitas penggunanya besar, dan program AWS Activate yang sangat mendukung. Untuk Microsoft Azure, itu pilihan kuat untuk startup B2B atau business to business, atau yang membangun produk di atas teknologi Microsoft seperti .NET. Kemudian untuk pendidikan dan riset, untuk GCP, AWS, atau Azure, sejujurnya di segmen ini persaingannya sangat ketat dan seimbang. Ketiga platform cloud besar ini sama-sama menawarkan kredit cloud gratis, materi pembelajaran,
dan akses ke platform mereka untuk mahasiswa dan peneliti. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada untuk tim dan data science dan analis. Untuk GCP, inilah sering dianggap pilihan terbaik karena BigQuery dan Vertex AI yang sangat modern dan efisien. Untuk AWS tetap menjadi pesaing yang sangat kuat karena platform SageMaker-nya sangat lengkap dan ekosistem datanya sangat matang dan banyak digunakan. Untuk Azure juga merupakan platform yang sangat mumpuni, terutama bagi perusahaan yang sudah menggunakan ekosistem Azure lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada untuk perusahaan besar atau enterprise. Untuk AWS dan Microsoft Azure, kedua platform ini mendominasi pasar enterprise. AWS adalah pemimpin umum karena keandalan dan pilihan layanannya. Namun, Microsoft Azure juga seringkali menjadi pilihan strategis bagi perusahaan yang sudah sangat bergantung pada produk Microsoft seperti Office, Windows Server, Active Directory, karena integrasinya yang mendalam. Untuk GCP, yaitu pilihan yang kuat untuk proyek transformasi digital atau modernisasi di dalam perusahaan besar, bukan sebagai satu-satunya penyedia cloud. Misalnya, memodernisasi data warehouse ke BigQuery atau mengadopsi Kubernetes dengan GKE. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.